Ya, pastinya ada ya Bu ya. Nilai-nilai kehidupan itu pasti banyak dalam kegiatan 17-an. Ya, salah satunya ya tadi nilai gotong royong, di mana tidak hanya satu warga saja yang sibuk, tapi semua warga sibuk untuk memeriahkan acara 17-an. Saat ini juga kita memperingati jasa-jasa para pahlawan kita ya, yang pada zaman dahulu pada tahun 1945-an pastinya berjuang demi kemerdekaan Indonesia ini. Halo semuanya, selamat datang di Starcast, Strada Podcast. Starcast akan hadir setiap 1 bulan sekali menemani kalian semua, tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik. Senang sekali saya Anastasia Puji Lestari hari ini akan menemani kalian semua, tentunya dengan semangat yang berbeda, dengan semangat kemerdekaan. Jadi bulan ini, bulan Agustus, tepatnya di hari ini Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 tahun. Nah, momen ini bukan hanya sekedar perayaan upacara bendera, tetapi juga momen untuk mengenang perjuangan dan juga memaknai kebebasan. Nah, mungkin akan muncul nih di benak kita, sebenarnya apa sih makna dari kemerdekaan itu bagi kita semua, terutama bagi kaum muda. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai 17 Agustus lebih dari sekedar upacara. Tenang saja, saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh 2 narasumber yang sangat hebat, masih muda, energik, dan penuh semangat. Mari kita sambut untuk narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Andes Sugiarto. Beliau adalah guru PKN dan moderator SMP Strada Mardi Utama 1. Dan juga Brigita Ivana Sinurat, salah satu murid pembaharu dari SMA Strada Bakti Wiyata. Jadi buat teman-teman yang hari ini sedang mendengarkan, yuk kita bersama-sama saling merefleksikan sejenak, karena kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi bagaimana kita mengisi hari ini dan membentuk masa depan. Selamat mendengarkan. Halo Pak Andes, halo Ivana, Halo, selamat Bu. pagi. Silakan boleh disapa teman-teman yang ada di rumah. Halo semuanya, salam kenal. Gimana kabarnya hari ini? Aku hari ini puji Tuhan baik sekali. Baik ya. Pak Andes sendiri gimana hari ini? Saya juga baik Bu. Ya, hari Sehat. ini sedang peringatan Hari Kemerdekaan ya. Iya, Jadi betul. semangatnya juga harus sampai di studio ini. Betul. Nah, Pak, saya ini penasaran sebenarnya ya. Kan kalau perayaan HUT itu biasanya selalu diawali dengan upacara bendera. Nah, sebenarnya apa sih makna dari perayaan 17 Agustus itu? Apakah hanya sebatas dengan perayaan atau memperingatinya dengan upacara bendera, atau ada makna lain menurut Pak Andes dan juga Ivana? Boleh, siapa dulu menjawab? Boleh, siapa? Yang muda dulu, yang boleh, muda dulu. silakan. Yang muda dulu, Ivana. Ini menurut aku, Iya. di balik upacara kita, jiwa nasionalisme kita juga diuji ya. Dengan memperingati di upacara kemerdekaan ini juga kita memperingati jasa-jasa para pahlawan kita ya, yang pada zaman dahulu pada tahun 1945-an pastinya berjuang demi kemerdekaan Indonesia ini. Iya, betul. Kalau Ya. dari Pak Andes sendiri? Ya, kalau menurut saya ya Bu ya, yang namanya makna 17 Iya. Agustus itu pastinya adalah hari di mana kita memperingati masa pembebasan, masa dari yang sebelumnya dijajah, sebelumnya masa-masa kolonialisme. Sekarang kita sudah bebas, menghirup udara bebas, kita bisa melakukan aktivitas apapun. Maka menurut saya makna 17 Agustus ini menjadi momentum di mana kita bisa memperingati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur sebelumnya, dan sekarang kita peringati itu sebagai hari peringatan HUT RI yang ke-80 ini. Oke, berarti bukan hanya sekedar bagaimana kita upacara bendera, tetapi kita mengenang ya, mengenang jasa-jasa para pahlawan. Iya. Nah, ini kan Pak, saya juga kebetulan kan seorang guru ya. Ini kalau saya memperhatikan, anak-anak sekarang itu jiwa-jiwa nasionalismenya itu sudah mulai menurun. Contohnya nih, mereka itu sulit banget atau bahkan ada yang tidak mengenal yang namanya lagu kebangsaan atau lagu nasional. Iya. Tapi mereka lebih hafal dari
dari setiap lirik dari lagu-lagu pop maupun lagu-lagu K-pop. Nah, itu gimana? Menurut Pak Andes sendiri dari guru PKN kan ya? Ya, Nah, saya pernah mengajar PKN juga sih Bu sebenarnya. Jadi kalau menurut saya memang yang namanya lagu itu kan penuh syarat dengan makna. ya. Tidak dibuat dengan asal-asalan. Liriknya pasti ada makna yang mendalam dan itu pastinya selalu ada makna yang tersirat di dalamnya. Nah, memang kita harus terus memperkenalkan terutama lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional kepada anak didik, peserta didik. Tidak hanya ya walaupun sekarang ini memang banyak sekali lagu-lagu K-pop atau lagu-lagu luar lainnya yang itu juga menjadi tantangan kita sendiri, bagaimana kita sebagai seorang pendidik tentunya juga harus memperkenalkan juga, jangan sampai artinya anak-anak itu atau peserta didik itu yang kita ajarkan terlarut dengan lagu-lagu dari mancanegara atau lagu-lagu lainnya seperti itu sih. Ya, jadi memang harus sejak dini kita mengajarkan ya Pak. Betul. Ini kalau menurut Ivana nih, gimana sih cara menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam diri kamu nih? Kan kamu generasi muda nih ya. Betul. Ya. Oke. Jadi kalau aku mungkin kalau zaman sekarang terkenalnya dengan Gen Z ya. Iya, iya. Nah, Gen Z zaman sekarang itu pasti mikirnya, oh kalau misalkan aku ikut kegiatan-kegiatan kemerdekaan kayak gini, ibaratnya kuno. Padahal sebenarnya menurut aku banyak sekali faktor-faktor ataupun cara-cara untuk kita menanamkan nasionalisme dengan beberapa faktor seperti kalau sekarang itu banyak media sosial ya, kita bisa menyebarkan ikut turut serta foto-foto atau bahkan mengupload sesuatu yang menginginkan nasionalisme kita seperti tren banyak sekali ya sekarang kalau platform-platform kayak TikTok, Instagram atau YouTube Short itu banyak banget kita bisa ikut jalur itu untuk meningkatkan nasionalisme kita dengan menyebarkan seperti tren TikTok dan edukasi-edukasi lainnya untuk sesama kita juga. Oh ya, berarti memang mengikuti perkembangan zaman ya. Karena kalau zaman saya dengan Pak Andes ini kayaknya beda nih caranya kan. Nah, ini lanjut ke caranya. Kalau dari Pak Andes sendiri dan juga Ivana ini kan dua generasi yang berbeda ya. Cara untuk memperingati atau merayakan hari kemerdekaan itu yang seperti apa? Kalau dari Pak Andes mungkin gak jauh beda nih kayaknya sama saya, tapi saya juga penasaran dengan Ivana. Tapi boleh siapa tahu dari Pak Andes sendiri punya cara yang berbeda. Kalau dari saya ya Bu, berkaitan dengan bagaimana sih cara memaknai 17-an Agustus menurut saya ya kalau di dunia pendidikan ya pastinya dengan memeriahkan lomba-lomba. Itu artinya kan kita juga merasakan perjuangan yang sebelumnya pahlawan lakukan untuk merebut kemerdekaan. Dengan adanya lomba-lomba ini pastinya anak-anak berjuang juga secara kreatif, secara kompetitif yang jujur, yang adil ya. Artinya supaya mereka merasakan juga perjuangan dari para pahlawan. Selain itu juga mungkin ya dengan memberikan kreativitas, kelonggaran kreativitas kepada anak-anak, contohnya membuat mading di sekolah dengan konten-konten yang isinya tentang biografi pahlawan, kemudian tanggapan-tanggapan harapan untuk Indonesia itu seperti apa, itu bisa menjadi momentum supaya anak-anak itu berkreativitas, inovasi, mengembangkan apa ide-ide baru untuk memeriahkan biasanya 17-an itu. Iya, ya biasanya memang selalu identik dengan perlombaan ya. Betul. Tapi kita coba dengar dari generasi yang berbeda. Ini dari Ivana, siapa tahu caranya ada yang berbeda juga karena dia mengikuti perkembangan zaman. Oke, kalau dari aku seperti yang namanya kemerdekaan yang identik dengan lomba-lomba itu sama, aku paling menanti-nanti banget yang namanya lomba-lomba 17-an. Itu ada yang di sekolah ataupun di masyarakat, bahkan di gereja-gereja juga biasanya membuat perlombaan untuk 17-an seperti itu. Kalau di Gen Z atau sesama aku paling seneng banget kalau ikut kegiatan-kegiatan yang kalau zaman dulu mungkin perlombaannya seperti makan kerupuk, perlombaan yang secara fisik dan ya seru bersama teman-teman gitu ya. Kalau zaman sekarang itu seperti yang aku lihat tuh banyak banget lomba-lomba yang udah dimodifikasi. Misalkan kayak lomba e-sport atau bahkan lomba-lomba yang emang
merujuknya sih ke teknologi ya, tapi bukan karena itu, bukan karena teknologi udah makin maju kita malah mengenyampingkan yang tradisi yang udah turun-temurun. Tapi kalau menurut aku, selagi bisa memajukan dengan teknologi dan tradisi juga tetap diturunkan, dua-duanya akan sangat efisien sekali untuk ke depannya gitu. Jadi lebih dimodifikasi lah perlombaan-perlombaan. Berarti tetap ada perlombaan, Iya. cuman kita mengikuti atau melihat kondisi yang sekarang ya. Nah, kalau kita lihat biasanya itu menjelang hari kemerdekaan itu kan euforia masyarakat itu kan sangat bermacam-macam cara mengekspresikannya kan ya. Mungkin kalau di kampung saya tuh ada tuh kalau malam tirakatan gitu kan suka ada ya. Nah, kalau dari Pak Anda sendiri atau Ivana, kira-kira ketika menjelang 17 itu apa sih momen atau kegiatan yang sangat dinantikan sekali? Ya, kalau saya dulu ya Bu ya. Iya, boleh. Kalau di tempat saya tinggal, karena kebetulan saya juga di kampung ya tinggal, itu masih ada Bu tirakatan ya malam menyambut 17-an seperti itu. Biasanya memang para sesepuh dari usia yang sudah tua atau yang sudah sepuh berkumpul bersama dengan anak-anak muda, itu saling memberikan motivasi, pengalaman. Nah, itu memang momentum yang selalu ditunggu-tunggu. Karena biasanya di akhir acara tirakatan itu selalu ada makan bersama, dan itu Ini yang paling ditunggu ya. Iya, betul. Itu yang akhirnya membuat masyarakat itu akhirnya guyup. Iya. Kenal dengan orang sepuh, kenal dengan tetangga, saling sapa, terus akhirnya ya perselisihan di antara tetangga itu bisa diminimalisir, tidak ada pertengkaran, dan itu sih yang terjadi Bu di tempat saya. Kalau dari Ivana apa yang paling dinantikan? Yang paling aku nantiin sih sejak bulan Agustus, sejak kita udah masuk bulan Agustus, kalau di perumahan aku tuh biasanya warga-warga itu udah kerjasama buat menghias gang gitu. Iya. Jadi ibaratnya setiap rumah juga udah mulai masang-masang bendera di depan. Jadi kelihatannya ramai dengan bendera-bendera Indonesia atau pernak-pernik yang jadi ikut lebih semangat gitu dalam menyambut kemerdekaan ini. Yang paling aku nanti kalau di tadi Bapak dan juga Ibu kan ada yang namanya kegiatan ibaratnya turun-temurun ya itu. Kalau di zaman aku yang paling aku ingat paling kita ada yang namanya pentas seni kemerdekaan. Jadi di warga-warga di perumahan aku, di rumah aku bakal berkumpul, ada makan-makannya juga. Jadi silaturahmi yang tadinya mungkin tetangganya baru atau tetangganya belum terlalu kenal, di acara ini, di pentas seni ini bisa saling mengenal dan silaturahmi lebih dekat juga. Jadi dari dua generasi ini memang yang dinantikan itu mengenai rukun ya, kerukunan dengan tetangga, betul. saling mengenal satu sama lain. Wah teman-teman, ini jawabannya sungguh luar biasa dan keren-keren semua. Tapi di Starcast juga punya penampilan yang tidak jauh kerennya. Jadi setelah ini, sebelum kita lanjut ke sesi yang berikutnya, kita akan melihat penampilan yang istimewa dari adik-adik kita dari SD Strada Wiyatasana. Selamat menyaksikan. Pedulikan warna kulitnya, bentuk rupanya, ragam rambutnya. Tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara, keyakinannya tak ada yang sama. Itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, oh 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 oh, aku anak Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama. Oh indahnya aku anak Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Tak pedulikan ada di mana,
hati tertanam untuk negeri ini. Walau dunia riuh mendera, damai selalu, bumi pertiwi berbeda, tak sama. Yang penting kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Oh, 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 aku anak Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni ramah. Oh, indahnya aku anak Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Berbeda tak sama, yang penting kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Oh, 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 aku anak Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni ramah. Oh, indahnya aku anak Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Kita Indonesia, rukun selamanya. Kita Indonesia. Kita Indonesia. Wah, keren-keren sekali ya penampilan dari adik-adik kita ini. Sungguh berbakat dan luar biasa dari siswa-siswi perkumpulan Strada. Karena kita sudah istirahat sejenak, maka kita akan kembali ke narasumber yang hebat kita. Halo, selamat kembali Pak Andes dan Halo, Ibu. Ivana. Kita lanjutkan ya. Nah, Ya, tadi Bu. kan sudah mengikuti beberapa kegiatan untuk menyambut kemerdekaan. Nah, kira-kira bagaimana sih kesan dari Pak Andes dan juga Ivana ketika mengikuti kegiatan yang diikuti tersebut? Ya, dari saya mungkin ya Bu ya, kesan dari acara 17-an itu pastinya penuh dengan makna, penuh dengan hal-hal baik dan hal positif. Yang pastinya ada nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan yang pastinya terjalin di antara seluruh siswa ataupun juga dengan masyarakat. Jadi kurang lebihnya seperti itu sih Bu. Kalau kesan dari Ivana sendiri? Kalau pesan dari aku, pastinya kemerdekaan ini sangat dinanti-nanti ya, sangat ditunggu-tunggu untuk masyarakat Indonesia dalam mengikuti kegiatan yang seru-seru banget dan juga menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan sesama masyarakat Indonesia juga. Nah, dari kegiatan ini kira-kira ada nggak sih nilai kehidupan yang mungkin bisa kita ambil Ya. untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, pastinya ada ya Bu ya. Nilai-nilai kehidupan itu pasti banyak dalam kegiatan 17-an. Ya, salah satunya ya tadi nilai gotong royong, di mana tidak hanya satu warga saja yang sibuk, tapi semua warga sibuk untuk memeriahkan acara 17-an. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, di sekolah pun juga sama. Baik dari Bapak Ibu guru, kemudian juga anak-anak, bagaimana menghias kelas, kemudian memberikan informasi-informasi yang positif tentunya tentang HUT RI, seperti itu Bu. Kalau dari Ivana, kira-kira ada nggak nilai? Ini kan biasanya generasi muda nih ya kan, agak berbeda ini. Tentu saja pasti banyak sekali nilai-nilai yang tumbuh dari kemerdekaan ini. Tentunya nilai kebersamaan, nilai kerukunan, dan juga jiwa-jiwa nilai nasionalisme kita yang bahkan dari sekolah juga ada bersama teman-teman yang kalau ada lomba atau menghias kelas tuh biasanya kan bersama-sama, jadinya satu kelas juga ikutan sibuk untuk tujuannya yang satu, tujuannya untuk menghias kelas demi memeriahkan kemerdekaan Indonesia ini.
Jadi ini baik kegiatan yang dilakukan di sekolah maupun di masyarakat memang sama-sama punya nilai ya, nilai kebersamaan, gotong royong, yang mungkin itu juga nantinya bisa diterapkan ketika kita bersosialisasi di masyarakat. Iya betul. Nah, kemudian harapan Pak Andes dan juga Ivana untuk merayakan HUT RI kedepannya itu harapannya mau yang seperti apa? Apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau sebenarnya Pak Andes sendiri atau Ivana tuh punya nih gambaran, oh kayaknya tuh lebih bagus nih ya kalau perayaannya akan dibuat seperti ini kayak gitu. Ya. Ada nggak kira-kira Pak? Kalau dari saya sih Bu ya, harapan untuk acara 17-an yang kalau hanya lomba-lomba saja itu mungkin menjadi hal yang biasa. Tapi mungkin ada satu momen di mana mungkin bisa membuat acara di mana kita menonton menonton bersama gitu ya tentang perjuangan para pahlawan yang tentunya pastinya akan menumbuhkan rasa cinta tanah air, kemudian menumbuhkan nasionalisme, jiwa patriotisme di antara peserta didik maupun juga Bapak Ibu guru seperti itu. Itu mungkin bisa menjadi solusi misalnya seandainya acara berikutnya 17-an itu mau dibuat seperti apa, kurang lebih seperti itu. Iya, memang berarti kita ada kegiatan bersama untuk mengenang atau mengenal perjuangan para pahlawan gitu ya. Kalau dari Ivana sendiri, harapannya untuk teman-teman kamu nih untuk kedepannya mau seperti apa? Oke, untuk harapan kedepannya, apalagi di masyarakat ataupun di sekolah, lebih mengadakan acara-acara. Kalau lomba-lomba kan pasti udah dari zaman dahulu sudah selalu ada gitu ya. Tetapi tetap dimodifikasi lagi, dimeriahkan lagi acara-acara besarnya, supaya ibaratkan di masyarakat ada menggelar acara besar, jadinya masyarakat-masyarakat juga berkumpul dan bersilaturahmi kembali demi memeriahkan kemerdekaan ini. Dan saya juga setuju sekali dengan yang disampaikan sama Pak Andes, menonton ibaratnya mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan. Jadi kemerdekaan ini bukan hanya memeriahkan dengan lomba-lomba saja atau kegiatan-kegiatan pentas seni, tetapi kita juga ikut tahu dan ikut mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan demi memerdekakan kita di tahun ini. Ya, berarti memang harapannya sama nih ya dari Pak Andes dan Ivana. Jadi tidak hanya melalui perlombaan, tetapi juga kita mengenalkan atau kita mengingat kembali perjuangan para pahlawan. Nah ini kan pendengar-pendengar kita kan ini generasi-generasi muda nih ya. Kira-kira apa pesan yang mau disampaikan dari Pak Andes dan juga Ivana untuk teman-teman generasi muda? Ya, kalau dari saya ya Bu ya, pesan untuk generasi muda yang pertama, teruslah berprestasi. Kenapa? Karena di era sekarang ini, era yang dimana sangat kompetitif, tidak hanya dari segi intelektual, tapi juga di era teknologi juga, itu semua sangat kompetitif. Maka generasi muda diharapkan berprestasi tidak hanya di lingkup sekolah, tapi mungkin juga bisa di luar sekolah, mengikuti lomba-lomba yang lain, atau mungkin event atau acara-acara lain yang itu tentunya membangun jiwa atau karakter kompetitif dari peserta didik sendiri itu. Terus yang kedua, yang pastinya teruslah berkolaborasi, karena generasi muda sekarang ini mungkin yang jiwanya insecure, tidak percaya diri, coba untuk berkolaborasi dengan teman-teman atau bapak ibu guru yang bisa sharing segala macam, itu tentunya pastinya akan menumbuhkan rasa percaya diri dan juga kolaborasi yang lebih baik lagi seperti itu. Supaya apa? Goalsnya, tujuannya itu adalah generasi muda, generasi emas, seperti itu Bu. Oh iya, dari Ivana sendiri untuk teman-teman kamu generasi muda nih apa kira-kira pesannya? Oke, untuk teman-teman generasi muda, tetap semangat dan jangan sampai jiwa nasionalisme kita hilang, tetapi terus dikembangkan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan, dan bahkan kalau bisa teman-teman sampai ke luar negeri ya, bisa dengan prestasi-prestasi yang didapatkan, semakin mengharumkan nama Indonesia juga, mulai dari prestasi non-akademik atau bahkan akademik. Nah ya, itu teman-teman tadi ada sedikit pesan dari Pak Andes dan juga Ivana. Nanti harapannya itu akan memberikan inspirasi dan juga memotivasi kalian untuk terus belajar dan terus bergerak.
Oke, itu dia obrolan kita pagi hari ini tentang kemerdekaan. Terima kasih Pak Andes, terima kasih Ivana Sama-sama, karena Bu. sudah bersedia menemani saya untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini. Terima kasih sudah membagikan pengalamannya. Nanti harapannya ini akan menjadi inspirasi bagi para pendengar dan juga menjadikan kita semakin sadar bahwa kemerdekaan itu bukan tentang soal sejarah atau cuma sebatas dengan upacara bendera, tetapi juga tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia dan juga bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme itu sendiri. Bagi kaum muda, kalian adalah generasi-generasi bangsa. Harapan kami ada pada kalian, jadi teruslah belajar, teruslah berjuang, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih untuk para pendengar setia Starcast hari ini. Sampai jumpa di Starcast episode berikutnya. Selamat pagi dan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Merdeka!